Halo semuanya, kali ini Miss mau bahas beberapa soal yang bisa kamu jadiin bahan referensi untuk belajar. Jadi untuk PH pemfaktoran itu, kamu bisa cek dari buku Eka Susanto, terus juga dari latihan-latihan, dari kertas yang Miss Vira udah sempat kasih ke kamu. Pokoknya cuma dari bagian ini doang. Jangan lupa untuk coba-coba juga soal-soal yang ada. Terus kan kita juga pernah tuh ngerjain soal yang dimana Miss kasih soal terus kamu langsung kerjain. Nah, soal-soal itu juga kamu ulang-ulang lagi. Oke, lanjut untuk soal yang pertama. Di sini kita bisa lihat, faktorkanlah bentuk aljabar x kuadrat dikurang 14x ditambah 45. Oke, kalau dapat soal kayak gini, kan kamu lihat nih, di depan x pangkat 2, itu ada bilangan 1, gitu kan ya. X pangkat 2 min 14x plus 45. Yang artinya, kalau di depan x pangkat 2, bilangannya 1 ini jadi lebih gampang, karena kita bisa langsung memfaktorkan. Gitu. Jadi gimana? Kita lihat. Kita cari dua bilangan yang kalau dikali itu hasilnya 45 nih, 45. Tapi kalau dijumlah hasilnya itu negatif 14 gitu. Nah, sekarang kita pakai dulu ikan nih. 45. Nah, 45 kira-kira berapa? 3 dikali 15 gitu kan. Terus 5 dikali 9. Dah. Nah, dari sini 3 sama 15, 5 sama 9. Kira-kira kalau dijumlahin yang hasilnya min 14 tuh berarti kita lebih condong ke bagian yang kedua, yang ini kan. Tapi jangan lupa kita kasih di sini negatif sama negatif. Biar apa? Biar nanti di sini jadi negatif 14. Sesuai dengan ini, yang suku kedua. Jadi kalau udah, langsung aja kita bikin pemfaktorannya di sini. Ini harus diisi oleh variabel atau bilangan yang sesuai dengan soal ini. Gitu. Kalau kita lihat ya, suku pertama x pangkat 2 gitu kan. Yang artinya kalau variabel pangkatnya kita bagi 2 kan. Jadi x, di sini x. Terus ini sisa yang kita dapetin tadi min 5 sama min 9. Nah, masukin tuh. Min 5, min 9. Udah, ini udah selesai. Nah, kalau misalnya kamu mau buktiin, misalnya Miss minta buktikan gitu, bener gak pemfaktoran kamu? Nah, langsung aja pakai pelangi, perkalian pelangi. X kali X. X pangkat 2, X dikali min 9, min 9X, min 5 kali X, min 5X, min 5 kali min 9, min kali min kan plus tuh. 5 kali 9, 45. Nah, ini lanjutin aja. Ini bisa kita operasikan kan. Utang 9, utang lagi 5. Berarti min 14. X plus 45. Nah, ini yang habis kamu perkalian pelangi itu, sama nggak dengan soal? Sama kan? Nah, kalau sama berarti pemfaktoran kamu tuh betul. Gitu. Oke, ini cuma bukti doang nih yang di bawah. Bisa ya, sekarang kita masuk ke nomor kedua. Faktorkanlah bentuk aljabar 3x pangkat 2 dikurang 10x. Oke, di sini kamu lihat di depan x pangkat 2 atau koefisiennya, ingat ya, koefisien itu adalah bilangan di depan variabel. Nih, variabelnya kan x tuh, x pangkat 2. Jadi di depan x, variabelnya yaitu x, ya angka 3 gitu. Yang dimana kalau misalnya ini, yang nomor 1, itu koefisiennya 1 kan? Yang di depan nih, yang di depan x pangkat 2 itu kan angkanya 1 gitu kan. Nah, kalau bukan 0 ya guys, 1. Kalau 0 mah 0 kali berapapun kan 0 gitu, nggak ada. Kalau ini ada wujudnya, angkanya ada, bilangannya ada, yaitu 3. Jadi bilangan yang di depan variabel ini 3, artinya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, maka harus ada beberapa langkah lagi nih yang harus kita lakuin. Langkah yang pertama, kamu kasih angka 3-nya ke min 8. Kamu kasih dengan maksud dikali. Jadi, 3 udah meninggalkan x pangkat 2 ya, jadi x pangkat 2-nya dikurang 10x, dikurang, nah 3 dikali 8, 24. Oke, kalau udah kayak gini, kamu tinggal faktorin aja. Ini faktorkan. Faktorin gimana? Lihat yang di bagian belakangnya di sini, min 24. Kita pakai tulang ikan lagi. 24. Min 24 ya. Berapa kali berapa yang hasilnya? Min 24. Tapi kalau kita jumlahin hasilnya adalah min 10 gitu. Kita list lagi ya, 2 kali 12. Pertama, triknya itu kamu bikin jadi positifnya dulu aja. 2, 12. Terus 3, 8. Terus 3, 8. Nah, dari sini kamu bisa sambil ngelirik yang ini nih, yang min 10x. Ini kalau misalnya kita kasih salah satu minnya, ini kan kalau misalnya perkalian tuh bla 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 dikali bla 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 hasilnya minus. Berarti kan ada yang positif sama yang negatif gitu kan. Nah, di sini ada satu yang negatif. 2 sama 12 kan gedean 12 tuh ya kan ya. Nah, kamu kasih minusnya ke yang paling besar, yaitu min 12. Coba di sini 2 dikurang 12 hasilnya min 10. 2 dikali min 12, min 24. Oke, berarti kita ambil yang ini yang atas. Udah, langsung aja kita faktorin ya. Pakai kurung 2, x kuadrat. Berarti kita bagi tuh. Karena pangkatnya 2, 2 bagi 2, 1. Jadi ini x, x. Lanjut, 2 dan min 12. 2-nya positif ya, plus 2, min 12. Udah selesai di sini. Kalau udah, kita udah selesai difaktorin, langkah terakhirnya adalah kita bagi.
Bagi berapa? Bagi 3. Tadi kan kamu pinjam 3 nih di sini. Ya kan, kita kalikan 8 ini dengan 3 yang di depan. Kita pinjam gitu. Kita balikin sekarang. Kita bagi sesuai dengan ini. Bilangan yang kita pinjam tadi. Yang ada di depan X pangkat 2 tadi. 3, kita bagi 3. Jadi kalau di depan X pangkat 2 itu ada 7, ya kamu bagi 7. Ada 2, ya bagi 2 gitu. Oke ya, ini bagi 3. Sama dengan, nah X plus, nah di sini kuncinya nih. Ini yang bikin beda. Kita bagi bilangannya aja, jadi 2 per 3. Tambah 2 per 3. Ini X-nya bukan X pangkat 3, bukan X per 3, bukan. X-nya tetap. Nah baru bilangannya aja, 12 per 3. Kalau udah, nih kamu lihat di sini. 12 per 3 ini kan jadi desimal nih, ya kan ya, hasilnya pasti desimal. Kalau 12 per 3 ini hasilnya nggak desimal, bilangan bulat ya, yaitu 4. Nah, kalau yang desimal kayak gini, supaya nggak desimal, caranya gimana? Kamu kasih 3-nya ke X. Dengan cara apa tadi? Dikali. Jadi 3 dikali X kan 3X. Ditambah, nah 2-nya biarin aja di situ. Jadi yang kamu kasih itu yang bawah. Terus X per 12 bagi 3, 4. Udah selesai. Gitu caranya. Jadi Miss kasih satu cara yang dimana kamu bisa pakai kalau misalnya bilangan yang di depan X-nya tuh banyak gitu. 12, 15, misalnya kamu dikasih soal kayak gitu, ya udah kamu lanjutin aja, jangan takut. Karena caranya cuma gini doang. Gitu. Faktorin, jadi yang pertama dikasih dulu tuh yang di depan ke belakang dengan cara dikali. Terus dibagi sesuai dengan difaktorin dulu. Kalau udah difaktorin baru dibagi dengan yang bilangan di sini, yang di depan X pangkat 2-nya. Kalau udah ingat yang kita bagi ini adalah bilangannya aja, X-nya nggak perlu. Udah, kalau udah kayak gini, coba aja kamu buktiin ya. Kita buktiin ya. 3X dikali X, ini kita kasih perkalian pelangi. 3X kuadrat. 3X dikali min 4, min 12X. 2 dikali X plus 2X. 2 dikali min 4, min 8. Kita kan jadi 3X kuadrat, min 12 ditambah 2, min 10X. Dikurang 8. Nah, ini sama kan dengan ini? Kalau sama, tandanya pemfaktoran kita tuh betul. Gitu. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya itu faktorkanlah bentuk aljabar A pangkat 4 dikurang 625. Dia minta kita ngefaktorin sampai betul-betul ini udah difaktorin semua gitu. Jadi udah paling sederhana deh, paling mentok gitu kan. Oke, ini kita faktorin. Lihat, di sini ada suku 1, suku 2. Sukunya cuma 2. Oke? Biasain kalau misalnya kamu lihat dua suku seperti ini, lihat ada nggak hubungannya? Nggak ada hubungannya kan? Yang satu variabel, yang satu lagi bilangan. Nah, jadi kamu langsung nih melakukan yang seperti Miss Evira ajarin. Kalau variabel, ini kan A ya, A ini berarti variabel. Kalau variabel pangkatnya, variabel pangkat bagi 2. Gitu. Nah, jadi kalau A pangkat 4, jadinya apa? A pangkat 2. Nah, kalau misalnya ini bilangan nih, bilangan kita akarin di akar. Oke, jadi akar dari 625 adalah 25. Nah, kalau kayak gini, kita bikin faktornya. Faktornya itu bukan satu tanda kurung ya, 2. Oke, jadi di sini A pangkat 2, A pangkat 2, 25, 25. Nah, sekarang kan ini negatif ya. Kalau hasilnya negatif, berarti kan positif dikali negatif, gitu kan? Nah, jadi di sini plus, di sini negatif. Atau enggak kalau misalnya kamu mau min dulu, di sini plus sama aja. Gitu. Nah, kalau udah sampai sini, ini belum selesai guys. Ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Kamu bisa lihat nih di bagian ini. Di bagian ini kita bisa faktorin lagi. Kita bisa faktorin lagi. Ya, ini lihat aja nih bentuknya. Di bagian yang ini, soalnya sama kan? Nih di bagian ini, soalnya sama kan? Variabel minus angka, bilangan. Nah, ini juga sama. Variabel minus angka, gitu. Jadi kalau kayak gini, lanjutin lagi. Ya, cara lanjutinnya gimana? Sama. Di sini A pangkat 2. A pangkat 2 karena variabel, pangkatnya kita bagi 2. 2 bagi 2 kan 1. Jadi ini A. Kalau 25-nya gimana? Akar 25. Akar 25 berapa sih? 5. Udah. Ini minus ya. Jadi A plus 5, A min 5. Nah, gimana nasib ini? A pangkat 2 ditambah 25. Kita tulis ulang aja di bawah. A pangkat 2 ditambah 25. Oh, udah jadi. Kalau kamu misalnya mau membuktikan, ya udah kaliin dulu satu-satu. Kurung pertama, kurung kedua kamu kaliin pakai perkalian pelangi. Hasilnya nanti tinggal dikalikan dengan kurung yang ketiga. Dengan cara pelangi juga. Pasti hasilnya ini. A pangkat 4 min 625. Gitu. Bisa ya. Dan yang kamu faktorin itu yang ini, yang minus. Kalau plus gak mungkin guys, gak mungkin. Kalau plus kan gak mungkin ya, karena ini kan juga by sifat. Ini sudah ajarin juga di kelas, intinya yang kamu faktorkan adalah minus. Kalau plus mah kan plus hanya dikali sama plus kan, atau enggak minus dikali sama minus. Ya, jadi nanti kalau seperti ini ada suatu suku kedua, jadi nanti jadi 3 suku, beda lagi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya itu faktorkanlah bentuk aljabar X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, ini kalau kita lihat udah bagus ya, di depan X pangkat 2 itu angkanya 1.
Ya, jadi kalau seperti itu kita bisa langsung mencari dua bilangan yang kalau dikaliin hasilnya 9, tapi kalau dijumlah hasilnya 6, gitu kan? Berarti berapa tuh? 3 dan 3 ya. Udah sih sebenarnya 3 sama 3 aja, nggak usah 9 sama 1. Kalau 9 sama 1 mah bisa 10 atau 8, nggak ada cocok gitu kan. Nah ini kalau dijumlahin hasilnya 6, betul. Kalau dikali hasilnya 9, ya udah. Langsung kita faktorin aja di sini. X, yang ini X, plus 3, plus 3. Udah. Atau kalau kamu mau, X plus 3 pangkat 2 juga boleh. Gitu. Mudah ya. Tapi kalau ada di antara kamu yang pakai sifat, boleh banget guys. Kalau sifat gimana nih? Juga kamu pakai sifat. Kalau pakai sifat kamu lihat di suku pertama sama suku terakhirnya dulu. Suku pertama sama suku terakhir. Ini variabel ya. Variabel pangkatnya bagi 2 yaitu X. Jadinya X pangkat 1 atau X. Bilangan tinggal di akar. Akar 9 adalah 3. Nah, sekarang kamu lakukan pengecekan di tengah. Kalau kamu kalikan X, kalikan 3, dan jangan lupa kali 2, apakah hasilnya 6? 6X. Betul. Kalau betul, tinggal ambil yang depan sama yang belakang. Itu X plus 3 kuadrat. Gitu kan kalau pakai sifat. Kalau pakai sifat itu cuma ngecek-ngecek doang. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 5. Faktorkanlah bentuk aljabar 12 pangkat 2. 12X pangkat 2 dikurang 7X dikurang 10. Oke, kalau dapat soal kayak gini, lihat di depannya. Di depan X pangkat 2, angka yang lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, stepnya gimana? Nah, berarti kalau lebih dari 1, kita pakai cara yang tadi. Ini kita ambil, kita pinjem ke min 10 dengan cara kita kali, ya kan ya? Jadi ini 12, Jadi ini X pangkat 2 dikurang 7X dikurang 120. Selanjutnya kita faktorin. Kita faktorin di sini. Kita cari pakai tulang ikan. Kalau dikali hasilnya min 120, tapi kalau kita jumlahin hasilnya min 7. Coba ya, 2, 60, 3, 40, 4 dikali 30, 5 dikali 2, 4, 6 dikali 20, 7 nggak ada, 8 dikali 15. Nah, kira-kira ini masih ada lagi ya. Kira-kira sampai sini dapat nggak kita? Yang kalau dijumlahin hasilnya min 7 gitu. Ada ya, yaitu yang ini. 8 sama 15, ya kan ya? Minusnya di sini nih. Di salah satu. Artinya kamu kasih ke angka yang besar, 8 sama 15. Yang besar tuh 15 kan? Kamu kasih di situ, min. Ya udah, bener nggak? 8 dikali min 15, min 120. 8 dikurang 15, min 7. Betul. Oke, jadi di sini X pangkat 2-nya, X, di sini X. Terus ini kan 8-nya plus ya, plus 8, minus 15. Oke, kalau udah jangan tuh kamu jangan langsung ini jawabannya. Enggak coy, ini kan kalau kamu kali pelangi aja X kali X, X kuadrat. Sedangkan di soal 12X kuadrat. Dan jangan lupa kamu bagi 12 gitu. Jadi di sini X plus 8 per 12, X min 15 per 12. Nah, lanjutin. Ini 8 per 12-nya jangan langsung kamu 12-nya kasih ke X. Enggak. Disederhanain dulu. Oke? Kita sederhanakan. Sederhanakan 8 per 12. Sama-sama kita bagi 4 ya. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Oke, jadi di sini X plus 2 per 3. Nah, ini yang 15 per 12-nya kita sederhanain lagi. 15 per 12. Sama-sama kita bagi 3. 15 bagi 3, 5. 12 bagi 3, 4. Ya, jadi ini X min 5 per 4. Oke. Karena 2 per 3 itu akan menghasilkan desimal. Ini juga desimal. Ya kan? Jadi kita berikanlah penyebutnya atau bilangan yang bawah ke X. Jadi 3 dikali X, 3X plus 2. Lanjut 4 dikali X nih. 4 dikali X, 4X min 5. Gitu. Udah, kalau udah kayak gini gimana? Sudah selesai. Kalau kamu mau perlu bukti, ya tinggal kamu kali pelangi. Nah, untuk pembahasan soal nomor 6 sampai nomor 10 itu ada di video kedua.